Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, Rizka di sini. Hari ini saya akan menyampaikan tentang aspek operasional dalam bisnis martabak Sunstar. Langsung saja kita pada pembahasan yang pertama, yaitu strategi dan perencanaan. Yang pertama itu ada strategi dan perencanaan. Nah, dalam strategi dan perencanaan ada 3 hal yang paling penting. Yang pertama, strategi praproduksi, yang kedua perencanaan produk, yang ketiga perencanaan kualitas. Yang pertama, strategi praproduksi. Nah, sebelum menentukan produk apa yang akan kami jual di martabak Sunstar, terlebih dahulu kami melakukan yang pertama, melihat respon pasar dengan membuat sampel produk apakah sudah sesuai keinginan konsumen atau belum. Kemudian setelah membuat sampel, kami melihat respon pasar. Apabila respon dari calon pembeli itu kurang baik dari sampel tersebut, maka sampel tersebut tidak kami buat produknya. Terus apabila sampel tersebut memiliki respon yang baik terhadap calon pembeli, maka kami akan menetapkannya sebagai salah satu menu di martabak Sunstar sendiri. Yang kedua yaitu perencanaan produk. Setelah melakukan respon pasar, jadi kami dapat menyimpulkan ada beberapa produk yang bisa dijadikan menu di kafe martabak Sunstar sendiri, antara lain sebagai berikut, dengan spesifikasi harga dari yang medium dari 30.000 sampai 60.000, yang large dari 40.000 sampai 77.000. Dalam perencanaan kualitas sendiri, kami akan yang pertama memberikan pelayanan yang terbaik, contohnya dengan pelayanan yang sigap dan cekatan. Kemudian karyawan di martabak Sunstar sendiri melayani pelanggan dengan sangat baik, ramah, dan mengetahui segalanya tentang martabak maupun produk yang lain. Kemudian martabak Sunstar sendiri bisa bertahan di suhu ruangan selama 2 hari, sedangkan dapat bertahan 3 hari di lemari pendingin. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu masalah operasional. Nah, di dalam masalah operasional itu ada apa saja sih? Yang pertama, perencanaan jumlah produksi. Nah, kami merencanakan untuk memproduksi kurang lebih 100 porsi martabak per harinya. Kemudian persediaan bahan bakunya, kami melakukan pembelian bahan baku dalam jumlah yang banyak sekaligus. Tujuannya untuk mengefisienkan biayanya. Misalnya untuk kebutuhan bahan baku selama 1 bulan. Selanjutnya, persediaan peralatan. Nah, peralatan-peralatan yang digunakan di martabak Sunstar sendiri antara lain ada peralatan elektronik seperti kipas angin, laptop, pengeras suara, mesin kasir, dan juga peralatan dapur seperti kompor gas, kitchen tool, parutan serbaguna, cetakan martabak, dan peralatan-peralatan lain seperti kursi, meja, bak sampah, dan jam dinding. Strategi pengembangan operasional. Nah, dalam strategi pengembangan operasional sendiri, kami berlandaskan Al-Quran dan hadis. Nah, dalam Al-Quran sendiri, surat Al-Anfal ayat 19 itu sudah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang kita dalam mengambil keuntungan, tetapi yang Allah larang adalah berbuat curang dan makan riba. Nah, sedangkan Nabi memberikan contoh kepada umatnya bahwa dalam memulai bisnis kita itu harus menyusun strategi dan menetapkan serta melaksanakan strateginya terlebih dahulu. Dengan landasan tersebut, kami menyimpulkan menjadi beberapa strategi pengembangan usaha secara syariah. A. Berkaitan dengan proses.
Strategi mengenai proses yaitu berkenaan dengan fasilitas yang akan digunakan untuk memproduksi barang atau jasa, serta menyangkut tipe peralatan dan teknologi, arus proses, dan aspek-aspek yang lain. Dalam bisnis Islam, maka keputusan yang berkaitan dengan proses yaitu harus halal. Nah, di dalam bisnis kami, bahan-bahan maupun proses yang digunakan dalam membuat martabak itu menggunakan bahan dan proses yang halal. B. Berkaitan dengan kapasitas. Strategi mengenai kapasitas diperlukan untuk menghasilkan jumlah produk yang tepat di tempat yang tepat dan waktu yang tepat pula. Dalam bisnis Islam, tidak boleh memproduksi secara berlebihan sehingga menimbulkan kemubaziran. Selain itu, tidak boleh memasarkan produk dalam keadaan kadaluarsa. Nah, dalam bisnis kami menghitung jumlah kapasitas produksi minimum yang menghasilkan laba sama dengan 0 atau BEP, di mana jumlah kapasitas produksi harus bisa menutupi seluruh biaya yang telah dikeluarkan. Nah, jadi penghasilan kami harus bisa melampaui angka ini. Selanjutnya poin C, berkaitan dengan persediaan. Strategi berkaitan dengan persediaan ini mencakup apa yang akan dipesan, berapa banyak, dan kapan dipesan. Nah, dalam bisnis Islam, maka menentukan keputusan tersebut harus hati-hati dengan tidak menimbulkan pemborosan dan menimbulkan kerugian. Kami juga merencanakan berapa jumlah persediaan yang paling minimum dan efektif namun tidak mengganggu proses produksi. Dalam perencanaan ini, kami merencanakan membeli bahan baku dalam jumlah yang banyak untuk mengefisienkan biaya, yaitu membeli bahan baku untuk jangka waktu 1 bulan. Poin D berkaitan dengan tenaga kerja. Strategi berkaitan dengan tenaga kerja mencakup bagaimana rekrutmen dilakukan. Dalam bisnis Islam, maka ada kategori tenaga kerja yang bisa direkrut, yaitu dengan karakteristik sidik, amanah, tablik, fatonah, ihsan, istiqomah, profesional seperti anjuran Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam bisnis kami juga mengikuti karakteristik dari anjuran Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir yaitu berkaitan dengan mutu atau kualitas. Strategi menyangkut penentu mutu produk ini harus selalu menjadi orientasi bersama dalam setiap proses operasi, yaitu meliputi penetapan standar, desain peralatan, pemilihan orang-orang terlatih, dan pengawasan terhadap produk yang dihasilkan. Dalam mengontrol kualitas produk dari usaha kami agar dapat dikonsumsi oleh konsumen dengan baik-baik. Lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu langkah manajer operasional dalam bersaing. Langkah-langkah yang dilakukan manajer operasional agar tercapai perencanaan yang dituju secara efektif dan efisien sesuai prinsip bisnis syariah, yaitu berpacu pada sifat-sifat Nabi, yaitu tablik, fatonah, amanah, dan sidik. Yang pertama, tablik, artinya manajer operasional itu harus menyampaikan dengan jujur dan tidak ditutup-tutupi dalam mengatur semua kegiatan operasional maupun produksi dalam martabak Sunstar. Kemudian yang kedua yaitu fatonah, artinya manajer operasional itu harus cerdas dalam mengatur persediaan bahan baku maupun maintenance dari alat-alat. Kemudian yang ketiga yaitu amanah, artinya manajer operasional harus dapat dipercaya dalam menyusun anggaran yang dibutuhkan dalam operasional. Kemudian yang terakhir yaitu sidik. Nah, sidik di sini artinya yaitu jujur dalam melaporkan laporan keuangan. Tidak ada yang ditutup-tutupi maupun tidak ada yang dimanipulasi. Nah, sekian dulu penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun penjelasan yang kurang berkenan di hati kalian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.